1. Jika dalam suatu pertanyaan dicontohkan dengan pertanyaan, bagaimana cara menangani persoalan ini, maka jenis pertanyaan ini adalah A. Meminta pandangan, B. Pertanyaan bersifat umum, C. Pertanyaan mengenai batasan, D. Untuk memperoleh jawaban pasti. Jawabannya adalah A. Informasi yang dikehendaki dari pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang bersifat umum. 2. Menurut Mardikanto, proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang yang disampaikan penyuluh kepada sasarannya adalah pengertian dari A. Adopsi, B. Adopsi inovasi, C. Difusi inovasi, D. Inovasi. Jawabannya adalah A. Menurut Mardikanto, adopsi dalam penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluh kepada sasarannya. Penerimaan di sini mengandung arti tidak sekedar tahu, tetapi dengan benar-benar dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan benar serta menghayatinya. 3. Menurut Deptan 2001, klasifikasi pengadopsi, ciri-ciri pribadi, sosial, budaya dan lingkungan serta sumber informasi, adalah faktor yang mempengaruhi A. Kecepatan proses adopsi, B. Kecepatan proses adopsi inovasi, C. Kecepatan proses inovasi adopsi, D. Kecepatan proses adaptasi. Jawabannya adalah A. Kecepatan proses adopsi dipengaruhi oleh klasifikasi pengadopsi, ciri pribadi, sosial, budaya dan lingkungan serta sumber informasi. 4. Ciri kelompok adopter seperti umur relatif muda, pendidikan tinggi, ekonomi baik, status sosial sedang, dan pola hubungan kosmopolit, adalah merupakan ciri A. Pelopor, B. Perintis, C. Penganut dini, D. Penganut lambat. Jawabannya adalah A. Ciri kelompok adopter seperti umur relatif muda, pendidikan tinggi, ekonomi baik, status sosial sedang, dan pola hubungan kosmopolit, adalah merupakan ciri pelopor. 5. Dalam proses adopsi suatu materi penyuluhan, setelah mengenal atau mengetahui adanya inovasi, kegiatan selanjutnya dari para agen pembaharu adalah pembentukan dan pengubahan sikap, agar seseorang tersebut mau menerima inovasi. Kegiatan ini disebut A. Implementasi, B. Konfirmasi, C. Pengenalan atau pengetahuan, D. Persuasi atau penghimbauan. Jawabannya adalah D. Setelah ia mengenal atau mengetahui adanya inovasi, kegiatan selanjutnya dari para agen pembaharu adalah pembentukan dan pengubahan sikap, agar seseorang tersebut mau menerima inovasi tersebut. Pendekatan persuasif. Agen pembaharu dapat meyakinkan seseorang terhadap kelebihan inovasi tersebut, atau dilakukan penghimbauan secara berulang, agar mereka mau berubah sikapnya, dari semula menolak menjadi menerima inovasi baru tersebut. 6. Menurut Leonberger 1968, faktor sosial, budaya, personal dan situasional adalah merupakan faktor yang mempengaruhi proses A. Adaptasi, B. Adopsi, C. Difusi, D. Inovasi. Jawabannya adalah C. Leonberger mengemukakan beberapa hal yang mempengaruhi proses difusi. 1. Faktor-faktor sosial, seperti kelompok-kelompok lokal, sifat-sifat kekeluargaan, klik sosial, kelompok-kelompok panutan, kelompok-kelompok formal, dan faktor status. 2. Faktor-faktor budaya, yang mencakup sistem nilai dan tingkah laku. 3. Faktor-faktor personal, yang mencakup umur, pendidikan, dan ciri psikologis. 4. Faktor-faktor situasional, seperti tingkat pendapatan, luas usaha tani, status dan kedudukan, gengsi. Sosial, sumber-sumber informasi yang digunakan, tingkat kehidupan, dan praktik-praktik yang bersifat alami. 7. Penyuluh berperan ganda, ia sebagai guru, motivator, dinamisator, inovator, kreator, dan fasilitator. Sebagai guru ia harus seperti A. Awan yang mampu melindungi petani, B. Mata air yang mampu mengalirkan ilmu, C. Matahari yang harus memanasi petani, D. Samudera yang sebagai wadah keluhan petani.
Jawabannya adalah B. Penyuluh berperan ganda, ia sebagai guru, motivator, dinamisator, inovator, kreator, dan fasilitator. Sebagai guru ia harus seperti mata air, agar terus dapat mengalirkan air, maka penyuluh harus terus belajar. 8. Proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu, merupakan pengertian dari A. Belajar, B. Kepribadian, C. Persepsi, D. Sikap. Jawabannya adalah C. Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. 9. Proses komunikasi dalam penyuluhan pertanian menurut Effendi dibagi menjadi A. 2 tahap, B. 3 tahap, C. 4 tahap, D. 5 tahap. Jawabannya adalah A. Tahapan proses komunikasi ada dua, yakni secara primer dan sekunder. Proses komunikasi secara primer dilakukan menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya. Sedangkan sekunder menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua, seusai memakai simbol sebagai media pertama. 10. Dalam proses komunikasi, isyarat, bahasa, dan simbol adalah merupakan A. Media berkomunikasi, B. Media primer dalam komunikasi, C. Media sekunder dalam komunikasi, D. Sarana berkomunikasi. Jawabannya adalah B. Tahapan proses komunikasi ada dua, yakni secara primer dan sekunder. Proses komunikasi secara primer dilakukan menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya. Sedangkan sekunder menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua, seusai memakai simbol sebagai media pertama.